sama kita umatnya dapat syafaat. Jelas? Udah bu, usah dulu kepala, cuci dulu tangan. Barangkali ada cincin diputar dulu, ada jam diputar dulu. Sunnah tuh, kumur-kumur, istri senok, air ke hidung, sikat gigi siwak kalau memang gak merepotin, baru tuh wudu. Bismillahirrahmanirrahim, wudu Allahu Akbar 3 kali sunnahnya. Rata tuh muka dibasuh oleh air dengan 2 tangan. Terus tangan dari atas tampung air, miringin jatuh ke sikut ilal marafiq, dibasuh bolak-balik begitu. Itu sunnah. Kalau kita kan dibalik kalau wudu begitu. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Apalagi kalau giliran kaki yang sunnah itu sambil duduk begini, kaki diangkat, air macam, tangan 2 pegang kaki sambil diusap. Itu sunnahnya. Cuma karena ada tempat duduk, ya akhirnya berdiri, kerannya ngocor, tangan pegangan tembok, wudunya begini. Betul? Aku? Ada yang begitu? Ada yang pakai guru hijau. Jangan begitu. Ya Allah, seenaknya saya. Udah gitu habis dulu ngobrol, diam, doa ala qiblat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Masuk rumah atau masjid, sholat sunnah tahiyatul wudu 2 rakaat. Sunnah yang begini jangan ditinggalin. Minimal lah kecil-kecil, adik-adik yang sederhana. Contoh makan, ibu kan makan nasi, ada lauk pauk, di taman, bumbu basah, sama macam-macam makanan. Sebelum kobokan mau selesai makan, maka ibu jilatin dulu satu persatu telunjuk tuh. Itu sunnah Nabi. Ibu mau bilang dorong, telunjuk dijilatin. Dari mana dorongnya? Kan ambil nasi dari piring sendiri, dimakan mulut sendiri, kecuali ibu minta dijilatin sama Bu RT. Itu namanya jorok. Yang kedua songong. Sholat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, katanya bid'ah. Nabi gak pernah usap muka. Ada dalilnya kok. Usap muka tuh boleh, Nabi sunnah. Habis sholat, alhamdulillah usap muka boleh. Yang gak boleh usap muka orang lain. Coba kalau yang nggak percaya digambar. Assalamualaikum, assalamualaikum kak. Yang nggak boleh itu usapin muka orang lah. Kalau muka sendiri mah boleh. Kan udah selesai sholat, udah salah. Jangankan usap muka, menggaruk pantat ya boleh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak boleh orang nakal, siapa yang marah? Kadang-kadang satu itu ribut, gara-gara bid'ah, kebanyakan bid'ah jadi liar. Betul? Yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, maulidan rajaban, semua bagian berakhiran aneh pokoknya bid'ah. Berarti besok bapak-bapak Jumatan bid'ah. Jangan sholat lah Jumatan bid'ah. Insyaallah bu pakai baju warna-warni, Nabi nggak pakai kemudian Aisyah baju ada kuning, volkan tadi ada kampanye volkan. Anak murid saya banyak yang ikut. Nggak apa-apa, ibu silakan ikut, bapak coblos. Beliau pengaji dan orang baik, tapi ingat di TPS pegang paku coblos nomor 1 kata saya. Jamaah saya mah bukan ibu, bukan. Jamaah saya kata saya siapa? Saya ikut guru. Gitu ikut guru. Saya takut kewalahan kalau guru dilawan. Gitu. Makanya saya pesan silakan pilih dewan yang dekat dengan rumah baik, bantu. Tapi untuk presiden mah pegang paku coblosin nomor
tapi ini sekedar minta maaf saja. Dengarkan, ada sebuah dalil. Wa qala al-Hajj Roma Irama rawahu Sonetaglu. Itu ya, sekian lama aku menunggu calon pemimpin baru. Bukankah engkau juga menanti pemimpin yang religi? Telah datang, kini telah datang untukmu pemimpin amin nomor urut 1. Dalam riwayat Sonetaglu, bukan kata saya. Paham Bu? Paham Bu? Apa Bu? Pisang dulu ada kuenya. Yang kedua, jangan meninggalkan sunnah. Nih bulan puasa bentar lagi, bener kan? 11 Maret sudah puasa kita. Alhamdulillah. Tinggal cuma sebulan lah kurang lebih. Nih dalam puasa Ustaz, mohon maaf, kita umat jamaah udah pada ninggalin sunnah yang ringan. Di rata-rata orang sini kalau buka puasa begini, terdetek tur di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu. Langsung di rumah, Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Betul? Langsung gorengan balal, celupin ke sambal. Sunnah nggak dipakai. Padahal yang benar mah begini Bu, ibu dengar azan di masjid di RCTI, di TV1, di ATV, ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, minum, batalin dulu, minum air putih atau teh, gitu kan, batalin dulu. Kayak saya waktu itu di rumah kayak gitu, batalin dulu, nggak rumah, ya. Habis itu ambil kurma 3 kilo. Mencret. Ini roman-romannya muka-muka kalau makan kurma giung. Begitu. Ya, orang biasa. Ya, loh, 3 butir kurma makan, habis makan kurma baru dalam badan punya wudhu, doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Doa buka teh kalau udah batal. Jangan dulu batal atau mana kasum. Banyak begitu kan? Ayo aku ngomong kayak dulu Eti aku Rona Eti Mumun Yaya Farida Masya Allah. Jangan, sunnahnya Bismillahirrahmanirrahim, minum atau teh, baru kurma, baru doa. Habis itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib berarti ronde kedua, lontong CS, kolak, es teh manis atau es campur. Selesai, mau isya berangkat ke masjid, persiapan taraweh. Pulang taraweh, ronde ketiga. Di situ habis-habisan kita. Mau sampai pingsan nggak ada usah, hajar terus. Itu pakai step by step, jangan sekaligus begitu buka dihantam satu ronde KO. Begitu tetangga, assalamualaikum, po, ayo kita taraweh. Po kenapa? Emang kenapa? Makan kola sama mangkok-mangkok. Ternyata kebanyakan karena ibu kelasnya puasanya balas dendam, ngancem. Dari siang yang udah diancem baik, awas lu, maghrib awas ya, habis semua, habis tuh, jangan nonton itu es campur, begitu maghrib masuk minum 2-3 teguk udah kenyang, betul nggak? Nafsu kemana, ngancem kemana, coba bapak-bapak ibu udah mulai, udah ngasah, pulang kerja dari pendek, nenteng aja pak. Mak bapak tergoda banget melihat semangka, ya. Melihat itu es campur, melihat apalagi itu namanya es cendol. Ya Allah, orang puasa dulu lapar, sepon buat cuci piring udah kayak legitnya. Luar biasa. Ampun ya, itu es campur cuma bacaan doang.
bacaan doang itu es campur, orangnya mau belum buka. Wih udah enak. Ada orang bawa es batu, karena itu diikuti. Orang PA. Ampun itulah awak puas. Sunnahnya apa bu? Baca bismillah, batalin, makan kurma, baru doa. Itu sunnahnya. Besok gitu ya, saya. Bagaimana kiai dengan lontong, dengan yang namanya makan gorengan? Maaf, gorengan itu bid'ah. Karena Nabi nggak pernah buka puasa pakai gorengan. Ayo ngomong apa lu? Bid'ah. Saya belum pernah di dalam kitab Muhammadiyah As-Sama'il Nabi begitu maghrib makan balapan. Goreng tahu orang-orang. Makan apa lagi gorengan? Risol apa lagi? Ya, Masya Allah. Misra. Wih, eggrol apa tuh? Orang Indonesia kaya dengan makanan. Makanya saya punya analisa. Pantesan kalau orang Israel itu nggak pernah berani ke orang Indonesia. Takut mereka ke orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu sakit-sakit hebat-hebat. Makanya nggak berani kalau Indonesia. Indonesia kalau sudah turun, Amerika minggir, Israel bubar. Kenapa? Takut kepada orang Indonesia. Kenapa takutnya? Orang Indonesia roket pun dimakan. Roket pun dimakan. Roket dimakan. Ya Allah, ya Allah. Ngeri orang Israel. Kalau di kami roket diluncurkan, orang Indonesia digaras, dicampur sambal sama cabai. Tuh, orang Israel takut sama orang Indonesia. Kedua, apa alasannya? Orang Indonesia luar biasa ditakuti Israel karena molen dimakan. Wih, gak kira-kira molen. Kemana le ceramahmu yang penting ibu senang, ibu happy, hutang sementara lupa, masalah dengan suami terabaikan sejenak. Karena kelihatan wajah-wajah pulang nanti di rumah muda lagi. Aduh, ampun ya Allah. Yang kedua apa bu? Tadi meninggalkan sunnah. Yang ketiga, wa man lam yusalli idza dzukirtu siapa orang yang mendengar namaku Muhammad disebut orang lain tapi dia kagak mau bersolawat. Nih, orang yang dengar Nabi Muhammad disebut itu dia kagak mau sallallahu alaihi wasallam atau Allah sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu Nabi Muhammad kagak mau baca begitu Nabi ngancam nggak bakal melihat wajah itu di akhir. Ibu baca salawatnya kudu bayar. Gak kudu keluar duit pak. Ayo kalau nggak percaya mungkin saya yang menyebut nama Nabi kita, ibu yang jawab. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bayar nggak? Ya. Bayar nggak? Keluar duit nggak? Betul. Kenapa kita kok malas menyebut nama Nabi Muhammad kagak mau sholat? Ayo kita sholat sama Nabi. Bahkan ulama boleh kalau ibu baca Yasin, ibu di ujungnya tuh boleh, walaupun disir. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Yasin nama Nabi Muhammad, Mustafa nama Nabi Muhammad, Toha nama Nabi Muhammad, Ahmad nama Nabi Muhammad, Muhammad sendiri itu yang paling utama. Di dalam Quran ada bacaannya, ada kalimat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar. Kalau dengan nama itu ujungnya diikuti sallallahu alaihi wasallam. Toha ada surat Toha? Ada surat Toha? Suka baca? Orang. Waqiah lancar. Amalin Ustaz. Ibu pengen Ustaz? Iya Pak Ustaz. Amalkan Waqiah. Pada maghrib, pada isya, pada subuh, pada zuhur, pada sholat asar, pada malam sholat tahajud, pada doa, pada sholat sunnah, baca Waqiah, lunas sunnah. Agak kalah gak lulus sunnah. Kenapa? Karena baca doang kagak mau iya. Tidak. Yang benar mah baca Yasin, baca Tabarok, baca surat Toha, baca Waqiah, yang terakhir baca surat Tanah aja. Kalau nggak percaya, baca surat Tanah. Mana surat Waqiah?
mobil bawa ke bank beres utang. Betul? Quran diulang-balik usaha kagak. Kenapa ibu? Demi Allah, Bu, ada keterangannya. Kalau ibu punya hutang, niat di hati kagak mau bayar, rezekinya sempit seret lah. Tapi kalau ibu punya hutang, niat tetap kokoh kuat, pengen bayar, rezekinya belum ada tapi ikhtiar, ibu akan dimudahkan. Kapan waktunya bayar itu hutang pasti akan terjadi. Asal punya nih, ibu punya hutang. Alhamdulillah, ibu punya ya motor, mobil ya. Mudah-mudahan lunas hutang. Mudah-mudahan lunas hutangnya. Allah kasih jalan apapun, jalan yang Allah itu yang punya kekuasaan. Yang penting kita terus ikhtiar, terus doa, minta Allah pengen dijadikan hutang kita cepat lunas. Karena hutang bakal dibawa mati. Naudzubillah. Yang ketiga kamu jangan sampai ada nama Nabi kagak mau baca sholawat. Maria, Toha, Yasin, ya terus Mustafa, Ahmad, Muhammad, Buddha, itu nama Nabi semua. Maka di Quran itu ada surat Toha. Kalau bacanya dipotong kan ini Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Gitu. Kalau apa Qori diterusin di rumah ngaji disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Yang dengar tuh pelit. Naudzubillah. Bukannya Allah korek. Kenapa Bu? Orang yang ucap Bismillahirrahmanirrahim Toha. Korek. Toha itu bahasa Sunda, mertua. Ada orang Sunda di sini? Ada orang Jawa? Ada orang Ambon, Makassar? Ada orang Sulawesi, orang Aceh, orang Medan, Batak, Ambon, Jawa, ada? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan banyak lagi yang lainnya. Begitu kata pengaji, walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, kita semua sama warga Indonesia, kalau orang Islam sama, satu agama, jaga ukhuwah Islami. Setuju? Pilihan mulai berbeda, tapi jangan ribut berantem. Setuju? Betul? Ngapain ibu berantem nanti? Pilihan beda, ribut sama tetangga, nggak bertegur siapa? Ibu mati, siapa yang gotong? Prabowo, Ganjar, Pak Anies, kan Ustadz tuh yang ngomong. Ustadz beda, pilih Anies, ibu Prabowo marah. Ya, giliran mati suami kan. Tolong Kak urusin jenazah istri saya, sholatin. Kata Ustaz, dia siapa? Walaupun dia dulu benci banget sama Ustaz, gara-gara beda pilihan. Untuk Ustaz yang baik. Coba kalau kata saya, undang Prabowo sama sholatin loh, maka akan bisa sholatin. Betul? Udah aku setuju? Jangan pecah belah PRT. Mana PRT? PRW? Setuju PRT? Untuk aku kita jaga persatuan dan kesatuan. Inilah RT yang soleh, ahli ibadah, dekat ulama, mau ngaji, kumpul dengan warga. Jangan dulu dikuburin kalau belum mati, saudara. Nah iya, Pak RT, ada di Pak RT, RW, ada. Bu RW ada, Bu RW? Ya Allah, alhamdulillah sehat ibu. Kenapa ibu disebut Bu RW? Karena suaminya ada Bu RT? Ada Bu RT, kenapa ibu disebut RT? Karena suaminya ada Pak Lurah, istrinya Mulun. Ada Pak Camat, istrinya Bucah. Sekarang bagaimana kalau ibu suaminya tukang urut? Berarti ibu burut. Berarti ibu burut. You understand burut? Paham burut? Burut itu kondor alias hernia. Ya, jangan ngasih nama anak perempuan Siti Hernia. Ada orang awam anak dikasih nama Siti Hernia, berarti Siti yang terkondor-kondoran. Yang ayo sina ismuha, kasih nama anak yang cakep, yang bagus, yang sesuai dengan ajaran dan anjuran Nabi. Hukumnya wajib orang tua anak lahir kasih nama yang baik, bagus, itu wajib. Nama Allah boleh Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz.